Sudah? Sekarang kita masuk ke ibu-ibu yang suka dagang-dagang nih. Jual beli. Pada senyum ya. Hati-hati ini banyak hukum-hukum, jangan sampai salah. Jual beli bab yang luas dan besar. Baik, yang pertama bab syarat-syarat dan hal-hal yang dilarang. Mulai dengan yang dilarang dulu ya. Hadis 801 an Rifa'at bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kasbil atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur rawahul Bazzar wa sahhahul Hakim. Dari Rifa' bin Rafi' ibn Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik. Ya, beliau berkata pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Di sini yang dimaksud bersih ulama merincikan adalah produknya benar, ada, berkualitas, gitu kan? Bukan dari hasil penipuan, pencurian, emang bersih dari segala-galanya. Kita dapat warisan, lalu dijual. Beli produk dengan hasil kerja tangan, gaji misalnya, kita beli jilbab, kemudian dijual lagi. Jelas bersih, modalnya jelas dari hasil keringat sendiri, beli produknya halal, dijualnya juga dengan cara yang benar. Maka di sini dikatakan adalah pendapatan yang paling baik, dan subhanallah semua pendapatan yang halal, yang baik itu pasti berkah, walaupun jumlahnya sedikit. Ada orang gajinya cuma 1 juta sebulan, pegawai-pegawai yang biasa 1,5 juta, susah sebenarnya. Tapi kita lihat di rumahnya, dia hidup, istrinya ada, 3 anaknya, mertuanya numpang sama dia. Cukup tuh. Cukup aja, makan sama, beras ada, gula ada, bisa minum kopi biasa, rumahnya gubuk biasa. Tapi hidup, ada orang Masya Allah 50 juta per bulan tapi nggak cukup-cukup. Jadi masalahnya di sini adalah di berkahnya. Kalau halal itu Allah berkahi. Dan setiap harta yang halal tidak akan hilang. Garis bawah itu ya. Harta yang halal tidak akan hilang. Kalaupun dia kececer kembali. Kalau pernah kececer nggak kembali, muhasabah aja. Berarti ada masalahnya nih. Mungkin sumbernya dulu tidak benar. Memang sudah begitu. Makanya ulama sepakat mengatakan semua harta yang halal pasti akan kembali. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, siapapun yang kehilangan barang kemudian dia sholat 2 rakaat lalu dia berdoa kepada Allah mengatakan Allahumma rabbud dallah ya, rudd alayya dhallati fa innahu ya, min ata'ika wa halalik. Ya Allah Tuhan yang bisa mengembalikan semua yang hilang, ya, kembalikanlah barangku yang hilang ini sesungguhnya dari pemberianmu dan halal. Di sini ulama mengatakan berarti dengan pemberian Allah SWT dan memang kita tahu sumbernya halal, Allah akan kembalikan insya Allah dengan izin Allah SWT. Kadang-kadang juga ada hak kita rasa itu hak kita. Ternyata dengan hikmah Allah karena kita jaga hubungan dengan Allah, dihilangkan oleh Allah dari kita dengan caranya. Misal kita dapat duit itu haram sebenarnya. Mungkin juga kita tidak tahu sumbernya kalau haram. Lalu tiba-tiba saja ada orang utang nggak bayar dari uang itu. Atau kita lagi bawa di amplop jatuh kececer hilang, kita nggak tahu di mana. Maka kita muhasabahnya adalah minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan kalau itu halal. Kalau tidak, maka Allah akan gantikan dengan cara lain. Kita berdoa sama Allah. Karena biasanya memang karena itu haram. Kalau kita makan berbahaya buat kita, doa kita jadi tidak diterima. Allah punya cara menghilangkannya. Dan akan dimakan, diambil oleh orang yang memang dasarnya suka yang haram. Begitu caranya. Makanya orang-orang subhanallah yang suka makan yang haram itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga mudahkan dia begitu. Dia akan makan yang haram terus. Dan ini berbahaya sekali buat dia. Baik, jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, pendapatan yang paling baik adalah hasil keringat. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pendapatan yang paling baik adalah pendapatan Daud alaihissalam karena dia tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Kemudian dikatakan atau yang kedua pelajarannya adalah bisnis ya, yang dikembangkan dalam kondisi bersih, jelas produknya, ya.
tidak tersembunyi, tidak ada yang dirahasiakan. Ini mobil pernah tabrakan nggak? Pernah, tapi sudah saya perbaikin, selesai, nggak apa-apa. Daripada kita bilang nggak pernah kok tabrakan, bagus, padahal sudah 5 kali tabrakan, gitu kan. Orang yang menyembunyikan seperti itu dengan bohong, pasti nggak laku mobilnya, pasti. Nanti orang yang nawar tuh ada caranya saja, tiba-tiba nanti ya saya telepon 2 hari lagi, maaf ya saya sudah beli mobil lain. Nah, jadi. Tapi kalau dia jujur, Allah SWT mudahin. Memang pernah, tapi sudah diperbaikin. Biasa kok kalau mobil ada rusak sudah diperbaikin. Orang kan tidak perlu tahu pernah tabrakannya, yang penting sekarang bagus sudah diperbaikin. Ya kan gitu. Baik, hadis 802. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنها تعلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستبيح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini sama ya, Jabir ibnu diganti jadi bin. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, apapun alasannya. Dan minuman keras di sini ya masuk di dalamnya cairan, bubuk, intinya diistilahkan khamr. Khamr itu kalau bahasanya bisa minuman keras, bisa sesuatu yang memabukkan. Kalau lebih jelas definisinya begini, khamr itu alladhi yukhammirul aql, yang membuat akal manusia keluar dari normalnya. Itu namanya khamr. Berarti masuk segala macam nih. Bisa suntikan, bisa obat, dikonsumsi bubuk, narkoba misalnya, ya, bisa apa saja. Termasuk minuman cair yang beralkohol. Jadi tidak selamanya khamr itu masuk cuma bir, whisky, enggak. Bisa masuk segala macam. Termasuk obat-obat yang dilarang, gitu kan. Allah SWT mengharamkan jual beli. Enggak boleh. Di dalam hadis yang lain Allah melaknat penjual khamr, pedagangnya ya. Allah melaknat penjual khamr, pembelinya, yang memikulnya, gitu kan, dan yang menyaksikannya, membolehkannya. Ini semua masuk kena laknat nih. Jadi ibu-ibu misalnya ada yang buka kios, apalah supermarket misalnya, kemudian jual khamr. Saya nggak minum kok. Orang itu cuma titip, tapi di tokonya ibu. Sama aja. Kita memberikan apa? Dukungan, kesaksian terhadap itu boleh. Sama aja, jadi haram. Nggak boleh. Bangkai, semua bangkai diharamkan yang sifatnya darat dan udara, kecuali kalau di darat itu ada belalang, iya belalang yang namanya, ya, itu halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, diharamkan untuk kalian bangkai kecuali semua hewan yang ada di air dan belalang di darat. Selain itu nggak boleh. Ayam yang sudah mati, bukan karena disembelih ya, kambing, sapi, yang dasarnya halal tadinya, tapi kalau tidak disembelih, mati karena ditabrak, mati karena ditanduk oleh temannya, mati karena sakit, mati karena apalah, ya, yang penting tidak disembelih, maka berarti haram, nggak boleh dijual. Nah, di Indonesia ada ya istilah ayam apa itu yang mati itu? Ya? Cireng. Ini ibu-ibu lebih tahu. Oh, laki-laki tiren ya? Ibu dokter salah juga. Nah, ya baik, ayam itu nggak boleh ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli. Jangan ibu bilang ini kena lebih murah saya beli. Nggak boleh makan bangkai, kecuali hewan air.
udang, semua di air, ikan, segala macam yang di air halal bangkainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya, tentang air yang laut dan sungai, airnya suci, bangkainya halal, nggak masalah. Semua yang di air, dasarnya memang hewan air, tapi bukan hewan daratnya. Jangan burung mati di atas air, itu nggak boleh. Ya gitu. Contoh ya, kambing tenggelam, oh di atas air nggak apa-apa nggak boleh. Emang dasarnya hewan air. Boleh ikan paus, ikan hiu, ibu boleh makan semua, halal, nggak masalah. Yang penting selama dia hewan air halal. Kalau kodok itu khilaf diantara ulama. Kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh. Ya, bukan masalah geli. Loh iya, karena kalau geli atau jijik itu tergantung pandangan orang. Ya kan? Seperti misalnya di beberapa wilayah kita di Indonesia ini bekicot itu kan halal, orang makan karena dianggap biasa saja bagi dia. Nah, selama memang dia tidak bertaring, ya kan? Dia tidak mencengkram, tidak menyerang dengan pelatuknya, itu maka halal kalau hewan darat kan. Nah, jadi kalau bertaring apa segalanya tidak boleh. Jadi kalau jijik tidak boleh jadi patokan. Nah, kalau kodok itu masih khilaf di antara ulama tentang masalah dia hidup di daerah mana, di air atau di darat. Kalau emang, iya, ya. Jadi kalau dia hidupnya di darat, gitu kan, maka kembali kepada kondisi masyarakat setempat. Ya. Kalau Imam Malik rahimahullah memang mengatakan, Allah alam, setahu saya begitu ya, pernah saya temukan pendapatnya, itu dikatakan kalau kodok masuk dalam hewan yang menjijikkan. Kalau orang menganggap itu menjijikkan satu kaum, maka mereka tidak boleh makan, gitu kan. Sebentar, saya jelasin, takut saya lupa. Bentar. Jadi kalau dia hidup di air, maka umumnya halal langsung, spontan, karena memang hewan air. Sekarang ini ada fatwa Lajnah Daimah, fatwa terakhir dari kerajaan Saudi, ulama-ulama di sana itu, semua yang memang hidupnya di air halal, termasuk buaya. Ya, jadi ternyata fatwa terakhir itu mengatakan buaya itu halal. Karena buaya, sebentar. Ini bedanya penyanyi ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak dengerin sampai akhir, baru bertanya. Ibu-ibu baru saya jelasin satu kalimat sudah langsung. Itu bukan kritis, Bu. Tapi buru-buru. Kritis itu berarti ngambil dulu semua informasi, nah baru dikritik mana yang kira-kira butuh. Kalau belum selesai dipotong itu. Baik, jadi fatwa terakhir itu karena dianggap setelah disurvei buaya ternyata memang di air terus. Dia cuma keluar untuk jemur badannya, gitu kan? Tapi memang dia di air, dia malah lebih mudah menyerang buaya itu di air daripada di darat. Makanya dikatakan dianggap dia hewan air. Masalah dia bertaring nggak ada urusan, karena sama hewan yang bertaring pun di air tidak berlaku. Semua boleh, gitu kan? Jadi semua yang hidupnya di air ya. Baik, bangkai berarti sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian babi, ya, babi juga diharamkan semuanya, apapun sifatnya ya. Dan perlu kita tahu, apapun yang diharamkan untuk dimakan ibu-ibu sekalian, berarti harganya haram, transaksi jual belinya ya. Kulitnya haram, lemaknya haram, dagingnya haram, tulangnya haram, bulunya haram, semua haram. Tidak boleh lagi orang bilang, oh kan yang diharamkan dagingnya, berarti bulunya boleh. Nggak boleh. Sama aja. Tenang, sebentar habis ini kita lanjutin hadisnya ya, ada lanjutan. Dan tidak boleh berhala, patung, nggak boleh jual patung. Indonesia ini banyak orang Indonesia jual patung nih. Patung kuda lah, patung inilah, patung itulah, semua tidak boleh. Karena patung itu dasarnya haram untuk ada di rumah seorang muslim. Kata Nabi SAW, rumah yang ada patungnya tidak dimasuki oleh malaikat. Ibu-ibu yang baru ikut taklim kita bisa beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Karena yang biasa nata-nata rumah ini ibu-ibu. Nah, itu. Jadi harus ditahu ya. Saya lihat hampir kemarin saya isi pengajian di Cilandak, gitu kan. Hampir rumah-rumah semua yang saya lewatin di situ, rumah-rumah mewah itu ada patungnya di depan. Ya, patung apa itu? Yang perutnya besar pegang pentungan, gitu kan.
Mau bikin apa patung itu? Mau buat apa? Mau tahan pencuri? Pencuri aja bisa kencingin dia. Gitu. Apa hubungannya? Tapi biasanya memang karena yang kasih itu dukun, ditunggangi patung itu dikasih jin, maka kesannya begitu. Ya, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Termasuk tidak boleh patung-patung hiasan. Misal di kolam ikan ada air mancur, patungnya ikan. Ganti bunga, gitu kan? Yang lain. Yang nyemprot air tuh biasanya gitu, di Kemang kemarin gitu. Ada satu ibu itu suaminya dia orang Inggris, kemudian saya isi taklim di rumahnya. Pas di kolam renang belakang rumahnya saya lihat, waktu saya jelasin masalahnya dia bilang, Ustaz coba lihat ini boleh nggak? Itu ada patung kodok, bukan ikan, besar gitu. Ini nggak boleh bu, sama aja, nanti nggak masuk malaikat rumahnya. Gimana caranya? Ibu akalin aja, panggil tukang batu, rupanya diakalin, dihilangin kepalanya kodoknya. Dihilangin kepalanya terus tetap air mancurnya ada, udah selesai gitu kan. Yang penting jangan ada patung gitu. Karena itu tidak boleh ya, berhala tidak boleh menjualnya, tidak boleh membelinya. Ini yang dilarang yang berjiwa, manusia, jin, hewan-hewan dan malaikat. Biasa kan ada komplek-komplek perumahan besar itu dipasang patung laki-laki bersayap ya gitu, gambarnya itu malaikat. Nah, itu tidak boleh gitu kan. Kemudian patung manusia, patung hewan, sama patung setan-setan, ini semua nggak boleh. Foto lain, foto masih khilaf di antara ulama. Foto khilafnya itu yang disepakati ulama boleh foto, boleh foto. Tapi ada dua syarat. Yang pertama, foto itu tidak boleh disalahgunakan untuk maksiat. Misal orang foto model untuk pamer sana sini telanjang terbuka auratnya kan gitu, atau orang menyimpan foto lawan jenisnya yang bukan mahramnya, itu semua tidak dibolehkan. Tapi kalau untuk kebutuhan paspor, untuk kebutuhan KTP, KK, sebentar, sabar, belum selesai. Belum selesai. Ini kan saya bilang tadi dengan dua syarat, baru syarat satu. Syarat satu ya. Jadi syarat satunya tadi, dia tidak boleh digunakan dalam kemaksiatan. Yang kedua, tidak boleh dipajang. Baik, kalau misalnya begini, ibu bilang, saya punya foto perkawinan Ustaz, saya punya foto anak saya gimana, taruh di album. Taruh di album, ditaruh di tempat yang aman. Kapan butuh dilihat. Memajangnya itu mengundang hukum agama tadi yang saya bilang. Hadis Nabi, rumah yang ada gambarnya, ya, ini ulama bilang gambar itu bisa foto, bisa lukisan, bisa patung. Tidak dimasuk rumah yang ada gambarnya, patung atau lukisan atau foto yang dipajang ya. Ini bahasa pajang sekarang, lain lagi. Hukum masalah memajang, dan rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Di sini ulama rincikan apa? Makanya saya sarankan ibu-ibu gini, coba beli buku itu ya, yang judulnya Rumah-rumah Tidak Dimasuki Malaikat tuh. Pernah saya bawa di sini tuh. Terbitan Gema Insani Press. Ibu baca. Di situ banyak sekali rumah-rumah yang subhanallah dijelaskan di situ. Pertama bagusnya buku itu dijelasin dulu. Siapa itu malaikat? Siapa itu setan? Karena malaikat sama setan ini bentrok. Setan jalan yang tidak benar, malaikat jalan yang benar, selalu menuntun orang di jalan yang benar. Itu kan sebagaimana sabda Nabi SAW, kita semua punya qarin, pendamping dari malaikat dan setan. Nah, yang baik, malaikat ini selalu ingatin yang baik. Kalau pas azan nih, dibisikin sama dia dalam hati kita, tuh sholat, itu dari malaikat tuh, tangkap cepat. Oh iya, sholat. Ya kamu keluar tuh, bukan mahram, tutup aurat. Lagi ada panggilan umroh, ikut, ayo ada orang miskin, sedekah. Ada bisikan-bisikan, semua itu dari malaikat tuh, pendamping kita. Nah nanti setan datang melawan itu, nggak usah, orang mampu untuk apa dibantu, masih bisa kerja, masih bisa begini dan seterusnya, gitu kan? Atau sholat sebentar masih belum, dibisikin. Ini selalu bentrok dua nih, tinggal kita milih yang mana nih, malaikat atau setan, gitu kan? Nah di buku itu dijelaskan siapa itu malaikat, apa tugas-tugasnya, dan siapa itu setan. Kemudian ternyata memang dihubungkan dengan masalah rumah, ibu-ibu sekalian. Kalau rumah yang tidak dimasuki malaikat berarti akan dipenuhi oleh setan. Tidak bisa ketemu keduanya. Kalau rumah yang penuh dengan malaikat, maka akan dijauhi oleh setan. Rumah yang bersih, rumah yang tidak ada patung tadi gambar-gambarnya, gitu kan? Rumah yang sering lalu ada Al-Quran, rumah yang wangi, itu semua ada dijelasin yang disuka oleh malaikat. Gitu kan? Maka mereka akan banyak di rumah seseorang, masuk ke dalam rumah memberikan salam, gitu kan?
tilawah Al-Quran, dan banyak hal-hal yang memang disebutkan itu. Nah biasanya ini akan sangat membantu untuk menenangkan kondisi rumah itu. Kita akan merasa nyaman kalau masuk, ya, terjaga dari pertengkaran suami istri, terjaga dari anak-anak yang nakal, karena kasusnya rumahnya banyak malaikatnya. Nah, banyak sekali orang yang begitu, ternyata ribut, suami istri sudah lama 20 tahun, tidak bisa diobat-obatin, tidak bisa dinasihatin, diruqyah. Setelah diruqyah ternyata memang banyak permasalahan di rumahnya, termasuk masalah patung-patung. Ada yang Masya Allah foto keluarganya 10 kali 10 meter gitu. Nah. Bagaimana Ustadz? Sudah terlanjur saya bingkai mahal sekian banyak. Ya sekarang mau sayang bingkainya atau sayang malaikat gak masuk? Ya digulung, atau iya disimpan di gudang. Pajangnya ini jadi masalah. Dan tidak usah merasa sayang ya, jangan merasa sayang. Sebentar. Yang pertama, uang yang kita pakai untuk membeli sesuatu dari mana? Dari Allah juga. Dari mana sumbernya? Allah yang siapin. Kita bisa bernafas ini, Allah yang ciptakan kita, yang ciptakan sistem nafas Allah, yang siapin asopannya itu Allah. Kita lapar, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan sistem lapar Allah, yang ciptakan asopannya Allah. Dan untuk memenuhi kebutuhan kita lapar, haus, pakaian untuk nutupin badan, itu Allah yang mendatangkan sumber-sumber rezekinya. Nah, ini harus diamankan, jangan sampai ada hal-hal yang haram di sini. Jangan pakai istilah sayang, Bu. Sayang, kalau kita sayang ya sayang. Kalau ditaruh di peti, dia diapain ya? Dia taruh peti dan dibuang air. Ya, sebentar, satu lagi, mohon maaf. Jadi gini, ada pendapat ulama bilang begini, bagaimana hukumnya kalau seseorang itu dari awal pernah penyanyi misalnya, lalu dia bertaubat, dia nggak mau lagi pakai alat musiknya, diapakan alat musik itu? Nah, apakah boleh dijual atau boleh disimpan, gitu kan? Maka di sini ulama mengatakan dibolehkan dia menyimpannya. Karena kalau dia jual, gitu kan, atau dijadikan sebagai pajangan misalnya, tapi pajangan ini kita bicara patung ya. Jadi kan sebuah pajangan dikatakan memang dulu saya pernah lakukan tapi saya sudah taubat, misal, gitu kan. Itu masih ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau sudah patung, ini memang konsekuensinya berat. Kita mau biarin simpan, ya sudah simpan. Sampai kapan? Kalau kita meninggal, anak kita nggak paham, dipajang lagi sama dia. Jadi panjang rentetannya nih. Mau dipecahin sudah mahal. Ingat, berkorban karena Allah itu besar pahalanya. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Jaminan ya, jaminan ini siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah yang haram, maka Allah gantikan yang lebih baik. Itu jaminan. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Ya, waalaikumsalam. Jadi tetap saja para ulama mengatakan untuk media pendidikan pun dengan adanya alhamdulillah sekarang foto misalnya, ya kan gitu, maka jauh lebih baik kalau dia menggunakan foto. Misal kita mau ajarin anak TK buaya, liatin foto buaya di sebuah buku misalnya, ini loh buaya, daripada kita datangkan patungnya buaya. Karena mendatangkan patung buaya, ini patungnya sendiri ini tidak dibolehkan dalam Islam. Gitu kan? Yang dibolehkan dalam hal anak-anak adalah boneka dia bermain, gitu kan? Kalau boneka dia, misalnya anak perempuan kita kasih boneka, itu masih ada yang membolehkan karena Aisyah radhiyallahu anha pernah punya boneka pada saat awal nikah dengan Nabi SAW. Tapi tetap tidak dipajang, tetap pajangan ini dijauhi. Misal ibu punya boneka buat anak-anak di rumah, taruh laci khusus ditaruh di situ, gitu. Memajangnya, memamernya ini membuat malaikat tidak masuk. Terlalu berat, tidak ketemu antara malaikat masuk rumah dengan pajangan yang kita sayang gitu. Jadi malaikat itu kan datang membawa rahmat, memudahkan, mengingatkan kita untuk kebaikan-kebaikan, karena ada bisikan-bisikan positif dari mereka. Sampai pada saat orang mau tidur malam aja Bu ya, ibu kalau mau tidur malam ibu niat, saya mau bangun subuh deh, itu nanti malaikat bangunin tuh. Kita tiba-tiba kaget, bangun.
dibangunin oleh malaikat. Itu malaikat kalau di rumah lain. Tapi kalau rumah kita banyak syaitannya, waduh, luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan seseorang yang azan subuh tetap tidur aja? Kata Nabi, itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Jadi kalau rumahnya banyak syaitan, ya itu syaitan lakukan tuh, merusak kita. Sampai dikencingin supaya nggak kedengar azan. Bayangin, kita nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi seperti itu hadis penyampaiannya gitu kan. Sebaliknya kalau tidak ada syaitan atau kita membentengi syaitan itu, maka akan aman rumah kita. Coba ya. Baik, saya lanjutin dulu hadisnya ya. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, ya, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu. Ya. Beliau bersabda, tidak boleh, tetap haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya, dikemas lagi, gitu kan? Lalu mereka memakan hasilnya. Tetap sama. Informasi terakhir kan cukup banyak juga bedak-bedak yang biasa ibu pakai, itu kan dipakai dari tulang-tulang babi, gitu kan? Ya. Ya, saya pernah ikutin seminarnya, Bu. Saya pernah ikutin, tentu tidak semua. Hah? Ya, kalau tidak tahu, insya Allah mungkin masih lepas karena hukum tidak tahu ya. Tapi sudah menjadi sebuah keharusan setiap muslim itu punya prinsip hidup, Bu. Hati-hati dengan yang haram. Karena begini, kalau misal ibu meminum sesuatu yang haram nih, kita nggak tahu kalau ini khamar misalnya. Terus kita minum nih. Baik, pada saat saya sudah minum khamr tersebut, saya secara hukum syar'i karena tidak tahu tidak berdosa. Tetapi khamr yang masuk tetap ada efeknya ke dalam kesehatan saya, misal gitu kan, atau ke tubuh saya. Sama kasus begini. Saya pernah, ini didikan saya di rumah ya pada istri. Saya bilang sama istri saya, kalau misalnya ada sesuatu dia bilang, Kak maafin saya, misal gitu ya. Saya bilang, insya Allah sudah saya maafin, tidak masalah. Tapi saya ingin memberikan sebuah pendidikan. Saya bilang gini, setiap kali nanti kamu punya masalah sama siapapun, sama orang siapapun, anggap sebuah gelas air kita pegang nih. Kemudian air itu kita sengaja atau tidak sengaja ketuang ke bajunya orang tadi. Selesai, ketuang. Lalu kita bilang, maaf ya. Udah, kata-kata maaf itu sudah melepaskan kita dari hukum syar'i karena sudah minta maaf ya. Tapi jangan lupa, bajunya orang itu masih basah. Bantu dia untuk keringkan, gantikan baju, gitu kan? Itu baru sempurna. Seperti itu. Kita pernah menggibah orang, minta maaf. Tapi cara yang sempurna, perbaikin tuh gibahnya. Siapa yang dulu kita telepon, maaf ya, dulu saya salah tuh saya gibah orang, saya berdosa loh. Saya sudah tobat sama Allah, saya harap kamu nggak sebarin ya. Udah, selesai. Itu berarti sudah sempurna pengampunannya. Karena memang betul-betul kita bersihkan. Makanya Bu, setiap perbuatan salah itu punya konsekuensi. Sebagaimana perbuatan baik sekecil apapun punya pahala. Kan gitu. Itu harus kita pahami ya. Jadi jangan kita anggap remeh dengan cara poin seperti yang saya bilang ini, nanti kita tidak anggap remeh kesalahan tuh. Jadi setiap kesalahan ada konsekuensi, nggak bisa enggak. Dosa itu kata ulama ibarat segelas racun. Kita minum dalam kondisi tahu itu dosa atau tidak, tetap berefek ke tubuh kita. Racun. Harus tetap pembersihan. Mungkin membersihkannya dengan minum obat lah, minum apa, tetap ada terapinya. Orang kalau pernah berbuat dosa Bu, sekecil apapun tetap butuh konsekuensi kafara namanya, pembersihan. Makanya kata Nabi, setiap yang menimpa seorang muslim capek, letih, sedih, gangguan orang, bahkan duri nusuk tubuhnya akan jadi pengampunan dosanya. Loh kalau gitu banyak sekali dong gitu kan. Masa kita begitu capek, setiap hari kita capek, bisa ngampunin dosa. Sebanyak itukah dosa yang kita lakukan? Jawabannya iya. Karena banyak dosa yang kita tidak tahu kalau itu dosa terjadi. Itu juga tetap konsekuensinya harus dibersihkan. Nggak bisa enggak. Apalagi kalau dasarnya dosa kita tahu. Ini ya, ibu pernah berzina, misal ada seorang pernah berzina, kemudian dia taubat, sekarang dia tahu hukumnya, dia nggak mau lagi lakukan. Begitu dia sudah taubat, Allah bersihin tuh, hukum akhirat tidak ada lagi. Tapi butuh pembersihan dosa itu. Nanti Allah coba dia dengan penyakit,
Ya mungkin 2 minggu sembuh, mungkin sebulan sembuh. Pokoknya ada sesuatu lah, gitu kan? Yang akan datang melengkapkan pembersihan bekas di tubuh kita, gitu. Seperti itu. Jadi kita harus sadari, makanya jangan anggap remeh kesalahan, nggak boleh dianggap remeh, gitu ya. Baik, dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, saudaraku, adalah ada beberapa tidak bolehnya transaksi produk yang haram dalam agama. Semua produk haram tidak boleh ditransaksikan, apapun sifatnya. Minuman keras kah, bangkai kah, babi kah, berhala kah tadi, semua tidak boleh. Semua yang diharamkan dalam agama, dikonsumsi, digunakan, dipajang, berarti tidak boleh juga ditransaksikan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, semua yang berhubungan juga yang diharamkan itu, benda yang diharamkan, yang berhubungan sama dia semua haram. Babi haram, bulunya, kulitnya, lemaknya, segalanya haram. Diambil daripada kasus sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau lemak bangkai, bangkainya kan haram. Lemaknya sapi, kita nggak usah bicara babi yang haram ya. Kita nggak usah bicara misalnya ular yang dasarnya memang haram. Kalau masih hidup, apalagi sudah mati. Bangkai sapi aja, tapi sudah jadi bangkai, bukan disembeli ya. Bangkai sapi tetap haram dimakan. Haram kulitnya, haram dagingnya, haram lemaknya. Diambil dari mana hadis ini? Kata sahabat apa, ya Rasulullah, kalau lemaknya bangkai, bangkainya halal nih, sapi, kambing, ayam, tapi bangkai, lemaknya mau diambil. Terus disebutkan manfaatnya oleh sahabat. Perhatikan apa? Manfaatnya lemak-lemak ini dipakai untuk mengecat perahu. Karena untuk cat itu biasanya supaya dia mengkilat, itu zaman dulu orang pakai lemak. Kalau sekarang kan sudah ada bahan-bahan kimia yang lain ya. Kemudian meminyaki kulit. Ya mungkin kalau sekarang dijadikan kosmetika lah, hand body lah, apalah, itu kan banyak dipakai dari lemak-lemak misalnya. Ini memang wajar kalau ibu-ibu kritis nanya. Saya sering bahasakan ke jemaah pengajian saya, kalau lagi masuk rumah makan tertentu tidak ada label halal, tanya halal nggak apa-apa, jangan malu ya. Itu hukum dia. Kalau dia bilang iya halal kok, ya sudah, itu tanggung jawab dia. Ya sudah, kalau kita ragu, begini kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW gini, dosa itu adalah sesuatu yang membebani hatimu, walaupun kamu sudah menanyakan kepada siapapun tentang fatwanya. Jadi kalau ibu mau masuk ke satu tempat, ibu ragu nih, halal nggak ya? Udah tinggalin aja. Yang meninggalkan ragu-ragu, insya Allah nggak ada masalah. Kan kita kalau tidak makan di situ nggak mati kok, masih banyak makanan lain misalnya. Kemudian dikatakan meminyaki kulit dan orang-orang menggunakan untuk menyalakan lampu. Dicairkan lemak itu jadi minyak, kemudian ditaruh lilin, ditaruh sumbu, gitu kan, jadi nyala. Nah yang jadi minyaknya itu zaman dulu adalah lemak, gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Tetap tidak boleh, haram. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Nabi SAW, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi, diangkat berkah hidupnya. Dan Subhanallah, sabda Nabi ini berlaku sampai sekarang loh. Ternyata orang Yahudi masih melakukan sampai sekarang ini apa yang Nabi sampaikan, gitu kan. Pengusaha-pengusahanya mereka banyak yang melakukan hal yang sama. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya, dikemas sedemikian rupa, gitu kan, kemudian menjualnya dan tetap memakan nilainya. Jadi tetap tidak boleh. Oh dasarnya lemak babi, tapi kan sudah diproses Ustadz, sudah dikemas, sudah pemanasan, sudah ini, sudah itu, kemudian dicampur dengan minyak wangi, bahan-bahan lain, tetap ada bahan haramnya dasarnya, gitu kan. Seperti waktu saya pernah dijelaskan, Ustaz, kan saya bilang kalau masuk restoran kemudian dibuat nasi goreng, terus dipakai ancu, atau dipakai bahan-bahan lain ya, yang memang anggur misalnya yang beralkohol, itu bahasanya kalau dicampur, kalau ditanya restoran-restoran yang buat ini alasannya untuk mewangikan gitu kan. Terus ditanya, dan mereka bilang kalau pada saat digoreng itu akan menguap kok, bahasanya begitu. Tetap nggak bisa, ya kan? Dari mana jaminannya? Bisa diperiksa nggak setiap butir beras nasi itu tidak ada lagi alkoholnya? Nggak bisa. Ya haram sudah. Nasi gorengnya dasarnya halal, tapi karena dicampur bahan ini nggak boleh, kan gitu. Jadi nggak bisa. Makanya pernah ya ditanya. Baik, ini mungkin kita tutup sampai sini dulu ya, karena lihat waktu. Pernah ditanya kepada Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau ditanya oleh salah seorang orang Majusi di negeri Persia.
Ditanya, kenapa kalian umat Islam mengharamkan khamr? Waktu itu kebetulan anggur ya. Kenapa diharamkan anggur yang sudah diperam, diinginapkan beralkohol? Kenapa kalian haramkan? Bukankah anggur itu dasarnya buah halal? Kata orang Majusi ini ya, dasarnya halal. Kemudian pada saat dia dikeringkan juga masih halal. Kemudian pada saat dimasak menggunakan air juga halal. Gitu kan? Ya kasusnya kan pada saat proses yang terakhir dibiarin sampai membusuk gitu kan. Nah itu dia bilang bagaimana caranya? Semuanya dari bahan halal, cuman karena kasus terakhir. Lalu kata Iyas Al-Muzani memberikan contoh. Dia bilang kalau saya, ya kata Iyas Al-Muzani, kalau saya mengambil tanah biasa, saya lempar ke wajah kamu rasa sakit nggak? Orang itu bilang tidak, tanah biasa, nggak ada sakitnya. Baik, kalau dia bilang tanah itu saya campur dengan sedikit bebatuan, batu-batu kecil, atau batu kecil saya ambil lalu saya lemparin kamu sakit nggak? Dia bilang tidak kalau batu kecil. Baik, kalau saya ambil tanah tersebut, saya campur dengan batu. Yang ketiga dia bilang lalu kalau saya ambil air saya siram ke wajah kamu rasa sakit nggak? Dia bilang tidak. Baik, kalau saya ambil tanah, saya ambil batu kecil, saya campur dengan tanah, kemudian saya keringkan. Setelah saya keringkan, saya lempar, kamu sakit nggak? Dia bilang saya bisa mati. Nah, orang itu bilang, kata ia sebenarnya begitulah khamr diharamkan. Jadi dia efeknya nanti berbahaya. Yang dimasalahkan adalah efeknya kepada orang yang mengkonsumsi, gitu kan? Karena semua yang haram berbahaya bagi kesehatan manusia, itu sudah umum, Allah yang haramkan gitu. Baik, ini kurang lebih gambaran kita tentang hadis yang ini. Sampai sini ada yang mau bertanya masalah jual beli lagi? Baik, insya Allah kalau gitu kita akan ketemu di Kamis akan datang lagi melanjutkan. Dan perlu ibu-ibu tahu bab jual beli ini cukup panjang ya, panjang sekali bab jual beli ini. Mudah-mudahan saja insya Allah kita akan bisa Allah berikan taufiknya menyelesaikan. Karena nanti akan selesai satu bab, akan ada bab lain, akan berhubungan dengan jual beli semua. Seperti nanti masalah di sini akan ada bahasan tentang syarat-syarat jual beli, kemudian akan ada riba, masalah riba, bab riba, kemudian ada masalah bab membatalkan atau meneruskan jual beli, ada keringanan dalam jual beli buah pada tangkai dan seterusnya. Ini semua ada bahasan sendiri, Allahu alam. Baik, mungkin sebelum saya tutup saya ingatkan kembali. Ada yang mau bertanya silakan. Apa? Bunga deposito. Kalau dia perbankan konvensional jelas haram. Enggak ada babnya halal karena dia riba. Jadi sudah disepakati oleh jumhur ulama mengatakan bahwasanya semua dana yang ditabung ya, baik itu sifatnya cuma tabungan biasa. Kalau kita titipin uang ke orang, tidak ada investasi, tidak ada apa, tiba-tiba dia berbunga, bertambah dengan sendirinya karena kita taruh dengan dia, ini riba. Nggak boleh uang yang ditabung bertambah tanpa sebab. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kalaupun dana itu misalnya didepositkan kemudian dibisniskan, harus bisnis itu supaya tidak riba, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, dia memang jelas bisnisnya, produknya jelas di sektor real, bukan sesuatu yang tidak nyata, kita nggak tahu produknya. Nabi SAW mengharamkan transaksi di produk yang tidak kelihatan, yang tidak ketahuan, kan gitu. Harus jelas produknya harus halal, sistemnya harus halal yang dipakai. Tidak ada dalam sistem ini goror. Apa itu goror, Bu? Merugikan salah satu pihak. Misal, pada saat perbankan menyimpan uang kita atau dibisniskan, kemudian rugi, maka harus ditanggung kedua belah pihak. Kalau untung, harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tapi selama ini di perbankan konvensional sudah ditentukan kadar keuntungan atau kadar bunga itu sangat kecil, gitu kan? Sekian persen, walaupun keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan besar. Kalau mereka rugi, tidak ada urusannya, nasabah tetap dapat. Jadi ada unsur gharar di sini, ada unsur yang merugikan hal-hal pihak. Maka dari dua sisi semuanya itu tidak dibenarkan untuk diambil, tidak dibenarkan. Satu-satunya fatwa para ulama yang membolehkan mengambil bunga bank itu kalau banknya konvensional ya. Kalau bank syariah itu
masih banyak selisih di antara ulama dan umumnya mereka membolehkan karena mereka terjun ke sektor-sektor real. Kecuali kalau kita tahu mereka tidak masuk ke bisnis yang benar, sistemnya salah, apa cuma dikemas saja, gitu kan? Namanya syariah itu tidak boleh. Nah, di sini ulama mengatakan satu-satunya cara atau bolehnya mengambil uang bank itu kalau ada dua keadaan. Yang pertama, memang dana yang sedang kita masukkan ke sebuah perbankan itu sangat besar sehingga bunganya pun besar sekali, gitu kan? Kalau dibiarkan tidak diambil maka bisa diambil oleh perbankan, ya, atau disalahgunakan. Ini alasan pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun diambil maka tidak boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi tapi dipakai untuk fasilitas umum, membuat jalan raya kah, fasilitas umum lah, WC umum, menggali sumur, kan gitu, membuat jembatan, itu semuanya masih. Ini fatwa terakhir keluar pada saat ada beberapa pengusaha dari Saudi itu menanyakan mereka punya investasi besar di Amerika dan ternyata kebanyakan bank-bank yang digunakan bank-bank Yahudi, gitu kan. Nah, orang-orang Yahudi ini ternyata mengambil dari bunga para pengusaha-pengusaha Muslim dari negara Arab ini itu bisa sampai jutaan dolar, bahkan lebih dari itu, dari bunga yang mereka tidak ambil. Maka ini bagaimana efeknya, bisa mungkin dipakai bunuh orang-orang Palestina lah dan segalanya. Maka fatwanya dibolehkan menarik tapi digunakan di fasilitas umum. Allahu alam. Nanti insya Allah kalau ibu-ibu ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di Kamis depan. Nanti kalau ingat di rumah dicatat di buku sehingga bisa kita lakukan. Kemudian saya kembali ibu-ibu sekalian mengingatkan ada amal jariah yang kemarin saya sebutkan. Ada dua amal jariah baru selain yang sudah berjalan ya. Kalau yang sudah berjalan itu, yang kalau masih ada yang mau ikut lagi boleh, tanah wakaf di Makassar yang 100.000 dengan ada buku doa yang kita cetak ulang 10.000 eksamper dengan 10.000 rupiah per bukunya. Yang baru ini ada sebuah masjid Bu di Jawa Tengah. Masjidnya ini kebetulan yang jadi imam dan mengurus itu murid saya, namanya Ustadz Eko. Beliau sudah lama sih jadi dai di situ. Beliau kirim ke saya proposalnya kemarin, ada masjid sudah dibangun, pondasi sudah, temboknya sudah, tinggal atapnya. Jadi bagian atas masjid itu butuh 60 juta rupiah untuk penyelesaiannya semua, gitu kan. Ini ada nomor rekening yayasannya, ada alamatnya, ada foto-foto masjidnya. Kalau ada yang berminat tinggal kontak saya kasih, nanti bisa berhubungan langsung. Mau transfer berapapun silahkan. Kalau mau dikeroyokin rame-rame juga silahkan. Tapi ini kemarin bahasanya ke saya butuh 60 juta rupiah untuk penyelesaian. Itu kalau sudah selesai atapnya dipakai sholat, gitu kan. Ini yang pertama masalah masjid. Yang kedua, yang kemarin saya sering iklankan sudah 2 kali dispenser untuk masjid dengan 1,6 juta rupiah, gitu kan. Nah kemarin yang sudah masuk itu sudah berjalan alhamdulillah. Yang dari Ibu Tina itu sudah berjalan alhamdulillah. Itu memang kita pakai dispenser yang agak mahal yang 16 juta rupiah. Itu untuk 1.500 orang. Satu kali konsumsi itu bisa sampai 1.500 gelas. Ya, dia mampu untuk itu, tidak perlu isi galon lagi. Tapi yang umumnya di masjid-masjid yang lain, ya mungkin tidak masjid besar, tapi dia jamek, dosi disiapin dispenser dengan harga 1,6 juta. Boleh ikut dengan saya, boleh buat sendiri. Kalau ada masjid dekat rumahnya ibu pergi ke toko elektronik, beli sendiri dispensernya, wakafin sendiri. Tapi bahasakan ini bukan untuk pengurus masjid saja, untuk semua jemaah, supaya memang pahalanya besar. Kalau yang kemarin masuk di Kalibata itu, saya setiap pengajian di sana saya iklanin. Bapak Ibu di sini ada dispenser dekat pintu keluar, silakan minum gratis, gitu kan? Ini boleh diminum. Baik, sampai situ ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.